YouTube. Ya, shalom teman-teman yang ada di YouTube. Shalom, selamat hari Minggu. Selamat datang di ibadah Empower Woman Ministry. Suatu sukacita kita terhubung kembali, saudara. Dan saat ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Dan juga teman-teman yang ada di TikTok, cat-catnya saya tutup dulu ya. Kita menghormati firman Tuhan. Bagi Anda ya, selamat ada Rumah Horbo. Ya, terima kasih untuk doanya. Ya, saya tutup dulu chat-chatnya saudara supaya saya bisa fokus dan kita hanya mau dengarkan firman saat ini Roh Kudus akan bicara dan menyampaikan isi hatinya. Saya percaya siapapun Anda yang baru bergabung, tidak ada yang sia-sia, tidak ada yang kebetulan dalam Tuhan. Dan saat ini teman-teman yang ada di YouTube juga selalu eh, dari berbagai penjuru Nusantara. Shalom, selamat hari Minggu. Apa kabar saudaraku? Semuanya ada sukacita? Ya, ada sukacita tentunya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Baik, saudaraku yang terkasih. Saat ini kita akan berdoa, lalu kita dengarkan firman Tuhan. Ini hambamu hanya alatmu sembunyikan di balik kuasa salibmu. Berbicaralah sama persis seperti yang kau ingini, ya Roh Kudus. Kami memohon dalam nama Yesus penuhi hamba dengan hikmat, otoritas, wibawa ilahi. Tolong Roh Kudus ambil alih hamba bicara, sampaikan isi hatimu dengan bahasa yang sederhana. Mudah kami mengerti dan kami menjadi pelaku-pelaku firman. Terima kasih. Tutup bungkus, jaringan internet, wifi, elektronik, semua yang kami pakai. Engkau yang tutup bungkus dengan kuasa darah Yesus, bahkan keluarga kami, pada saat firman diberitakan. Siapapun yang mendengar tidak pernah kembali sia-sia. Ada kuasamu, kuasamu bekerja. Kuasamu yang mencelikkan mata rohani kami, membangkitkan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman yang ada di YouTube, teman-teman yang ada di TikTok, teman-teman yang ada di Zoom. Apa kabar semuanya, teman-teman? Ya, Tuhan memberkati ya. Oke. Saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dan firman Tuhan saya beri judul Dare to Change ya. Ini juga judul khotbah ya di ibadahnya. Ini siapa nih Donald manusia menyembah manusia. Yesus manusia bukan yang jadi Tuhan, tapi Tuhan yang pernah jadi manusia. Dia Alfa dan Omega. Baik, Anda kalau tidak suka boleh Anda keluar ya. Tunjukkan Anda beragama. Jangan pernah menghina Tuhan Yesus ya. Karena Tuhan Yesus Anda suka atau tidak suka, Dia adalah Tuhan. Dia adalah Raja segala raja. Dia adalah Juru Selamat. Dia Tuhan sebelum dunia ini dibentuk. Dia harus jadi manusia untuk menebus dosa manusia. Baik, saudara yang terkasih, dare to change, berani berubah. Ya, teman-teman yang ada di YouTube, teman-teman yang ada di Zoom, semuanya shalom. Kita akan membahas firman Tuhan yang luar biasa, dare to change. Apa maksudnya dare to change? Ya, ada perbedaan, ya saudara, Anda harus paham dulu, beda ya, ada banyak perbedaan antara dare to change dengan yang namanya perubahan, antara perubahan dan transformasi, ini maknanya berbeda. Ya, kalau dibilang transformasi, oh itu perubahan. Perubahan, oh itu transformasi. Tidak. Ada perbedaan besar antara kata perubahan dan transformasi. Saudara, perubahan itu bisa berarti mengganti sesuatu dari bentuk A menjadi B. Itu perubahan, saudara ya. Bentuk A jadi B. Tapi transformasi itu jauh lebih dalam. Transformasi itu dia itu berarti terjadi perubahan pada cara hidup, pada pola pikir, pada karakter, relasi, struktur, budaya, dan kondisi. Sehingga sesuatu tidak lagi menghasilkan pola lama, tetapi mulai menghasilkan kehidupan yang baru, saudara. Karena itu tidak semua perubahan adalah transformasi. Kalau ditanya, apa itu perubahan? Transformasi. Apa itu transformasi perubahan? Jangan lagi begitu jawabnya. Nah, kita bisa
ganti banyak hal yang berubah. Kita bisa mengganti program, mengganti gedung, teknologi, struktur organisasi, pemimpin, jadwal, logo, semua bisa diganti. Metode pelayanan juga bisa. Tapi kalau namanya cara berpikir, budaya, pola relasi, mekanisme yang menghasilkan masalah tetap sama, sebenarnya kita belum mengalami transformasi ini dalam, jauh lebih dalam dari yang namanya sekedar kata formasi saudara itu bukan membuat orang bekerja lebih keras di dalam sistem lama, tetapi transformasi itu bicara mengubah kondisi yang menghasilkan pola lama. Ya, ini sangat penting karena terkadang kita mencoba menyelesaikan masalah dengan meminta orang bekerja lebih keras. Padahal yang perlu diubah sistem yang terus menghasilkan masalah tersebut. Jadi perubahan itu dimulai bukan dari luar. Ya, kalau perubahan itu dari luar, yang namanya perubahan. Tapi yang namanya transformasi itu dimulai dari dalam. Transformasi dimulai dari dalam. Kita sering berdoa, Tuhan, ubahlah keadaan saya. Tapi Tuhan mungkin menjawab, aku sedang mengubahmu. Kita berkata, Tuhan, ubahlah keluarga saya. Tuhan mulai mengubah cara kita berbicara. Nah, mengerti? Kita minta doanya ini, tapi yang Tuhan ubah. Jadi sebenarnya Tuhan itu nggak mau langsung mengubah situasi kita. Tapi yang lebih dulu dia ubah adalah kita. Ini apa nih, Salom? Apabila ada yang aneh, suruh dia baca Al-Quran dan hadis. Oh, ya, kita nggak membahas itu lagi ya. Yesus adalah Tuhan, Anda suka atau tidak. Yesus adalah Tuhan. Dia bukan manusia, dia bukan nabi. Dia jauh kan. Dia yang menciptakan langit dan bumi. Dan dia harus jadi manusia. Dia pernah jadi manusia. Karena dengan cara itu, dia mendamaikan. Oke. Dan kita mulai lagi ke dare to change. Berani untuk berubah. Ubah apa? Cara kita bicara. Kita bilang, Tuhan, ubah. Tapi Tuhan kita lihat loh, dia mengubah cara kita memimpin, saudara. Bisa lihat lebih dalam. Kita berkata, Tuhan, Tuhan, perluas daerah pelayananku, teritorial pelayananku, banyak undangan. Ya, aku pernah berdoa seperti itu, saudara. Tapi Tuhan mulai mengubah cara kita berpikir tentang pelayanan. Saudara, apa itu cara kita berpikir tentang pelayanan? Ya, kita berkata mungkin, Tuhan, bukalah musim baru sama aku siap untuk musim baru. Tapi Tuhan berkata, kalau aku buka musim baru, apa engkau bersedia meninggalkan cara lama? Jadi Tuhan lebih dulu bukan mengubah situasi kita, tapi mengubah hati kita, mengubah diri kita. Dan Tuhan tanya, kalau mau musim baru, udah siap belum ninggalin pola lama? Kita minta hasil baru, tapi dengan cara lama. Kita minta generasi baru, tapi pola komunikasi lama. Kita minta generasi gerejanya tumbuh-tumbuh, tapi kita mempertahankan struktur yang tidak memungkinkan pertumbuhan. Jadi masalahnya ada di kita, saudara. Kita minta pelayanan berdampak, tapi kita tidak mau mengubah. Ya, kayak mana pelayanan kita berdampak kalau cara kepemimpinan kita tetap sama, kita harus mengubah cara kita memimpin. Jadi pertanyaannya, bisakah kita menerima Tuhan, ya? Bisakah kita menerima masa depan Tuhan dengan tetap memaksakan pola masa lalu? Kan gak bisa. Kita bilang Tuhan kasih aku masa depan, tapi kita masih tetap terikat pada pola masa lalu. Jadi jawabannya pasti tidak. Kalau kita tanya transformasi bukan sekedar transformasi chain, ada lagi transformer sebetulnya perubahan ada perubahan bentuk mobil bisa jadi rumah, rumah bisa jadi orang, banyak. Nah tapi itu film ya. Nah kalau di perjanjian baru ini bahasanya jauh lebih dalam daripada sekedar perubahan eksternal.
Dalam Roma 12 ayat 2 berkata, berubahlah oleh pembaruan budimu. Kalau bahasa Yunaninya, metamorphos. Metamorfosis, ini asal kata metamorphos dari bahasa Yunani. Artinya apa? Mengganti sesuatu dari luar. Saya mau kasih analogi ulat. Nah, ulat jadi kepompong. Dia bisa berubah ganti warna. Dia mengalami proses yang menghasilkan bentuk kehidupan yang berbeda. Transformasi rohani juga demikian. Tuhan tidak hanya ingin perilaku kita terlihat baik, Tuhan ingin pikiran kita dibaharui sehingga hidup kita mulai selaras dengan kehendaknya. Kalau kita lihat dalam Roma 12 ayat 2, ini memberi kita tujuan yang sangat penting sehingga kita dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Jadi transformasi punya tiga unsur. Ingat, tiga unsur. Renewal, discernment, obedience. Renewal itu apa? Diperbaharui. Kemudian ada discernment, membedakan. Karena ada kepekaan, kepekaan roh. Obedience, menaati. Itulah sebabnya ya, transformation. Ya, bukan bukan, tapi saya diperbarui sehingga saya mampu mengenali kehendak Allah dan menjalankannya. Transformasi itu dimulai dengan pembaruan pikiran. Ya, mengapa Paulus bicara tentang pikiran? Karena banyak pola kehidupan bermulai dari cara kita melihat. Ini jendela dunia. Lihat, ini mempengaruhi semua. Kalau kita percaya, hanya, ya aku sudah begini, dari dulu aku memang begini. Kalau kita seperti itu sulit. Kita akan, kalau kita percaya dari dulu memang begini, kita akan menormalisasi semua. Aku nggak mungkin berubah. Maka kita nggak akan berani mencoba. Karena Tuhan sering harus mengubah mental kita dulu, mental model kita dulu sebelum mengubah mekanismenya. Saudara, dari sini ada 4 lapisan yang mau saya bagi, ada beberapa lapisan. Pertama lapisan event, lalu ke pattern, lalu ke struktur, lalu ke mental model atau culture. Apa yang terlihat sebagai event seringkali hanyalah permukaan. Di bawahnya ada pola yang berulang, yang dihasilkan oleh struktur, yang kemudian dipertahankan oleh keyakinan dan budaya. Maka, kalau kita hanya memperbaiki kejadian, masalah bisa kembali. Tapi kalau kita menemukan apa yang terus menghasilkan kejadian itu, barulah kita mulai berbicara tentang transformasi. Inilah kenapa Nehemia jadi tokoh pertama. Nehemia bukan pertama-tama builder, dia bukan pembangun. Dia yang pertama ayat 3 ini memberitakan kita keadaan Yerusalem, temboknya roboh, dan ya bukan langsung saya akan membangun, menangis, berkabung, berpuasa, berdoa. Nehemia 1 ayat 4. Ini menunjukkan bahwa transformasi Alkitab tidak dimulai dari action, bukan langsung kau bertindak, tapi dimulai dari kepekaan roh. Artinya kau harus punya keintiman dengan Allah dalam doa, dalam penyembahan. Maka kau punya kepekaan roh. Itu yang disebut discernment. Jadi bukan langsung kau bertindak, saking kau aktif sekali ya kau langsung bertindak. Nehemia waktu dia lihat dia nggak buru-buru, oh langsung diambil nih bangunan ya, bangunan terburu-buru memperbaiki apa yang belum dia pahami ya, terlebih dahulu dia meratapi dulu nggak apa-apa, nangis ratapi Tuhan, lihatlah kondisi gereja kami, kondisi rumah tangga kami, ya nggak apa-apa nangis dulu saudara, berdoa, kita diagnosis, lalu kita merencanakan. Jadi dari sini kita bisa pakai urutan Nehemia ini. Kita pertama melihat dulu. Lihat, lalu ratap, lalu doa, lalu diagnosis, rencana, kemudian coalition, resistance, security, justice, correction. Jadi dare to see. Dare to see itu ini pondasi pertama kita. Tetapi melihat saja nggak cukup. Kita bisa lihat masalah,
selama bertahun-tahun. Kita bisa tahu gereja bermasalah, keluarga bermasalah, kepemimpinan bermasalah, sistem bermasalah. Tapi kalau kita tidak bersedia mengubah apa yang perlu diubah, pengetahuan tidak menghasilkan transformasi. Karena itu stasi harus ada adapt. Paulus, kesetiaan yang fleksibel. Dalam 1 Korintus 9 ayat 22, bagi semua orang aku telah menjadi segala-galanya, supaya sedapat mungkin aku memenangkan beberapa orang. Ini ayat yang sangat dalam. Paulus memiliki tujuan yang tetap, tetapi bersedia melakukan penyesuaian kontekstual. Ia tidak berkata karena Injil tidak berubah, maka metode saya juga tidak boleh berubah. Tidak. Justru karena Injil adalah kebenaran yang harus menjangkau manusia nyata, Paulus bersedia menyesuaikan pendekatan. Saudara, Paulus dalam konteks sending team, strategic center, lokal, pemimpin-pemimpin lokal, jejaring yang dia bangun, kunjungan-kunjungan yang dia lakukan, inilah yang disebut dare to adapt. Saudara, jadi kalau kita lihat inti, ya kesetiaan itu membedakan inti dari bentuk. Faithfulness distinguish the core from the form. Ini bukan relativisme, ini bukan apapun boleh berubah. Justru sebaliknya, saudara, kita perlu cukup dewasa untuk saya minum dulu ya. Untuk membedakan core dan form. Core, Kristus, Injil, firman, kekudusan, kasih, amanat agung, martabat manusia, dan bahasa, yaitu bahasa, media, struktur, jadwal, teknologi, strategi, cara komunikasi, model organisasi. Jadi ini merumuskan prinsip dengan sangat jelas. Jadi kalau dalam bahasa Inggrisnya biar agak keren, saudara ya. Faithfulness is not the preservation of every form. Innovation is not the abandon of every boundary. Kesetiaan bukanlah mempertahankan segala bentuk. Inovasi bukanlah meninggalkan segala batasan. Jadi kesetiaan bukan mempertahankan bentuk dan inovasi bukan berarti kau jadi nggak tahu batasan. Harus tahu batasan. Bisa berinovasi, bagus itu berinovasi. Kita belajar dari Lydia, saudara. Kalau kita melihat setelah dia melihat dan menyesuaikan, transformasi harus menghasilkan sesuatu, baru disebut transformasi. Karena kita tuh harus ada yang terbangun, ada yang dibentuk. Ya, dare to build. Lydia, gambaran luar biasa tentang bagaimana transformasi pribadi menjadi infrastruktur misi. Dalam Kisah Rasul 16 ayat 14, Tuhan membuka hatinya dikatakan. Lalu ayat 15, marilah menumpang di rumahku. Perhatikan, Tuhan membuka hati. Lydia membuka rumah. Bukan duluan rumahnya yang dibuka, tapi hatinya duluan dibuka Tuhan. Rumah itu baru terbuka. Kemudian jadi bagian dari misi. Jadi saat ini kita belajar tentang teladan Lydia. Hati yang dibuka oleh Tuhan, pasti rumahnya terbuka. Jadi kalau rumahnya sampai sekarang ada yang nggak mau kasih rumahnya, berarti hatinya belum dibuka, saudara. Ah, ya, ya, mohon maaf ya, Tan. Jadi ini pengajaran kepemimpinan Kristen. Ya, setelah hati dibuka, baru ada pelayanan, baru ada lokal infrastruktur. Transformasi tidak berhenti pada perubahan pribadi, dia menciptakan kondisi orang lain dapat bertumbuh. Itu pertanyaan kita. Oh, kita tambah program, tambah program. Nah, tapi kalau chain, itu namanya chain. Tapi kalau transformasi, kita akan lebih dalam bertanya, kenapa anak muda merasa nggak memiliki gereja? Kemudian diperiksa, ada struktur, ada budaya, ada bahasa, ada kepemimpinan, ada partisipasi, ada akses, ada mentoring, ada kepercayaan. Nah, itulah transformasi.
Change bisa terlihat, transformasi mengubah mekanisme. Jadi perubahan kosmetik terlihat begitu cepat ya, sadar. Transformasi itu lebih dalam. Change, ganti program mungkin. Tapi kalau transformasi, itu bukan hanya program, itu bicara cara gereja ini berubah, memahami kebutuhan manusia. Kalau change mungkin dibilang tambah pelayannya, tapi transformasi pasti akan membangun sistem pembinaan dan delegasi. Chen, buat akun media sosial, itu aja perubahan. Tapi kalau transformasi dia bangun strategi komunikasi yang memungkinkan Injil menjangkau generasi digital secara bertanggung jawab. Kalau Chen bilang pakai AI, transformasi ini bangun sistem pembinaan dan delegasi. Chen buat akun media sosial. Transformasi bangun strategi komunikasi yang memungkinkan Injil menjangkau generasi digital secara bertanggung jawab. Ya, kita masuk lebih dalam. Jadi, transtem yang tidak masuk kalender, tidak masuk anggaran, peran, evaluasi, belum jadi perubahan. Kenapa? Karena sebuah keputusan sangat indah di atas kertas. Tetapi kalau tidak masuk ke kalender, ke budget, ke rules, ke culture, ke government, evaluation, maka keputusan hanya jadi intention, bukan transformation. Maka PC harus jadi ritme, nilai harus jadi sistem, keputusan harus jadi praktik, budaya harus jadi kebiasaan, strategi harus jadi perilaku. Transformasi juga butuh keberanian. Kenapa? Namanya juga dare to change. Perubahan selalu ada harga yang perlu dibayar. Apa yang saya pertahankan karena setia dan apa yang saya pertahankan karena takut, ini beda. Ini tajam. Kadang kita bilang itu tradisi, padahal sebenarnya bukan karena tradisi, tapi karena ketakutan. Kita bilang kesetiaan. Padahal sebenarnya cari nyaman, kenyamanan kita sebut mempertahankan nilai. Padahal sebenarnya mempertahankan kontrol. Kita mau kendaliin semua. Maka kita harus punya pertanyaan, apakah saya mempertahankan ini karena Tuhan meminta saya menjaganya atau karena memang saya yang takut kehilangan sesuatu? Dan saya juga mau katakan bahwa resisten itu tidak selalu jahat. Apa itu resisten? Bertahan. Ini penting, saudara. Tidak semua yang menolak perubahan adalah pemberontak. Kamu nggak mau berubah. Kamu pemberontak, kamu nggak mau berubah. Bukan. Kadang penahanan, resisten, ada loss, ada trust, itu bicara trust, power, risk, atau pengalaman masa lalu. Karena memang pemimpin diminta untuk membaca resisten melalui apa? Identitas, kehilangan, kepercayaan, kekuasaan, dan resiko. Jadi, pemimpin transformasional tidak langsung berkata, kamu menolak perubahan berarti kamu tidak rohani. Tidak, dia bertanya, apa yang sebenarnya kamu takut kehilangan? Ini beda. Karena resisten itu is data. Resisten dapat memberitahu kita apa yang terluka, apa yang tidak dipercaya, apa yang terancam, dan apa yang perlu dilindungi, saudara. Tapi ada resisten yang harus dibatasi. Kita harus hati-hati. Tidak semua resisten diikuti. Karena kalau resisten mau melindungi ketidakadilan, penyalahgunaan kuasa, diskriminasi HAM atau sistem yang merusak manusia, maka pemimpin tidak boleh berkata, oh mari kita bertahan. Hanya karena orang tidak nyaman. Saudara, kita harus membedakan resisten yang perlu didengar dengan resisten yang perlu dibatasi karena bahaya. Power abuse, penyalahgunaan kekuasaan, dan pelanggaran nilai. Jadi pemimpin itu butuh empati dan keberanian. Kita akan belajar dari 3 tokoh ini yang membentuk satu teologi transformasi. Kita akan melihat keseluruhannya. Nehemia dia melihat what is broken, apa yang rusak. Kalau Paulus dia bertanya what must adapt, apa yang harus disesuaikan. Lydia dia menggunakan what God has given, apa yang Tuhan percayakan untuk membangun. Dan semuanya menuju what God wants to transform. Apa yang Tuhan ingin transformasikan. Rumusnya, kita harus paham rumusnya sangat kuat. See,
Adapt, build. Dare to see, berani melihat kenyataan. Dare up, berani menyesuaikan cara. Dare to build, berani membangun kondisi baru. Tapi ketiganya tidak bisa sendiri, semuanya harus berada di bawah. Jadi saudara, Nehemia, Paulus, dan penting. Nehemia bukan pusat, Paulus bukan pusat, Lydia bukan pusat, saksi dan teladan. Pusatnya Kristus, tetap Kristus. Kenapa? Karena Kristus sendiri model transformasi terbesar. Filipi 2 ayat 5 sampai 8, dia mengusungkan diri, ambil rupa hamba, merendahkan diri, taat sampai mati di kayu salib. Ini transformasi yang bukan sekedar saya menjadi lebih nyaman, tapi saya bersedia berubah demi ketaatan pada kehendak Bapa dan keselamatan manusia. Maka transformasi Kristen tidak boleh berpusat pada ego, kenyamanan, popularitas, dan juga efisiensi semata. Tetapi Christ likeness itu kuncinya. Jadi pertanyaannya sekarang bukan tentang apakah saya suka perubahan, bukan. Apakah orang lain menyetujui perubahan ini? Bukan. Apakah perubahan ini sedang tren? Bukan. Tapi apa yang Tuhan sedang ubah agar panggilannya dapat berjalan melalui hidup saya? Ini pertanyaan transformasi. Dan ada yang lebih dalam. Ubah, mungkin kita mungkin Tuhan tidak sedang berkata ubah semuanya. Dia hanya berkata bedakan apa yang harus di-keep, dipertahankan, apa yang harus dirilis, dilepaskan, apa yang harus renew, build, dibangun. Itulah discernment, kepekaan rohani. Transformasi bukan meninggalkan masa lalu, tapi menempatkan masa lalu pada tempatnya. Ini penting untuk orang yang sangat menghargai tradisi. Kita nggak bisa membenci masa lalu, kita menghormati apa yang Tuhan kerjakan dulu, tapi apa yang Tuhan lakukan kemarin tidak selalu berarti metode yang sama yang harus digunakan Tuhan hari ini. Israel, dia punya pengalaman padang gurun, ya, tapi Tuhan tidak membawa mereka ke tanah perjanjian. Tetap tidak membawa mereka. Tetapi Tuhan tetap membawa mereka ini masuk ke tanah perjanjian yang dia inginkan. Walaupun ada pengalaman padang gurun. Nehemia menghormati Yerusalem lama, tapi dia membangun kembali. Paulus menghormati Kiev, tapi ia menjangkau bangsa-bangsa dalam konteks baru. Dia seorang perempuan pebisnis, tapi sumber dayanya memperoleh fungsi kerajaan Allah yang baru. Dare to change, bukan follow the world. Ini pagar teologisnya. Kita tidak berubah karena dunia yang paksa. Kita di faithfulness, kita nggak boleh mengorbankan truth, kebenaran demi relevance. Tapi kita juga tidak menggunakan truth sebagai alasan menolak adaptasi. Kita pegang kebenaran dengan teguh, kita pegang metode dengan rendah hati. Tapi kita melakukan transformasi. Saudara, saya ingin menyarankan bagian ini di awal, karena mungkin masalah terbesar bukan kita tidak tahu bahwa sesuatu harus berubah, masalahnya adalah kita tahu, tetapi kita belum cukup berani berubah. Kita berdoa minta Tuhan buka pintu baru, tapi seringkali kita lupa bahwa pintu baru butuh cara berjalan yang baru. Kita minta Tuhan membawa kita ke musim baru, tapi masih ingin membawa pola lama ke dalam musim baru itu. Dare to change, berani berubah, bukan karena zaman berubah, bukan karena orang lain berubah, tapi karena Tuhan sedang memanggil kita masuk ke sesuatu yang baru. Saudara, dari sini saya ingin menyatakan bagaimana kita tahu apa yang harus berubah. Nehemia memberitahu kita harus mengubah semuanya. Maka menjawab pertanyaan ini, dare to adapt, berani menyesuaikan. Dan setelah kita berubah, dan untuk apa perubahan itu? Lydia menjawab ini, dare to build, berani membangun. Karena transformasi berasal dari Tuhan, tidak berhenti pada diri kita. Apa yang Tuhan ubah di dalam kita harus menjadi ruang agar orang lain mengalami perubahan. She, adapt, build, and all for Christ.
itulah dare to change. Nah, maka kita bahas satu-satu. Dare to see. Nah, tadi ada tiga. Dare to change itu, dare to see, dare to adapt, dare to build. Kita mulai yang pertama, dare to see. Berani melihat yang Tuhan tunjukkan. Belajar dari Nehemia telah menjadi, dikatakan di sini, Yerusalem telah menjadi reruntuhan. Supaya kita tidak lagi dicela. Nehemia 2 ayat 17. Perhatikan kalimat pertama Nehemia. Kamu lihat sendiri. Ini menarik. Nehemia tidak berkata, saya yang punya proyek. Dia juga nggak ngomong, saya yang punya strategi, saya yang punya solusi. Tapi dia berkata, kamu lihat sendiri. Karena transformasi mulai dari keberanian melihat kenyataan. Bukan berarti kita jadi nggak hidup dalam kenyataan, tapi berani melihat. Nehemia tidak tutup muka terhadap luka, ada reruntuhan. Dia juru minuman raja di Susan. Posisinya bukan pendeta, bukan imam. Dia berada dalam lingkungan politik yang relatif aman dan terhormat. Tapi saat dia tahu Yerusalem runtuh, responnya, oh, none of my business. No, bukan seperti itu. Dia duduk. Wah, ini hatinya pasti murni banget. Padahal Yerusalem milik bersama. Yang peduli dia. Dia duduk, dia juru minuman. Tapi dia berkabung, dia berpuasa. Jadi dia mulai bukan langsung bertindak. Dimulai dengan dia duduk, dia nangis. Itu manusiawi sekali. Ada kepuasan emosional yang sudah tercurah dan dia pun berkabung di hadapan Tuhan. Dia berpuasa dan dia berdoa. Ini penting. Ini yang kita lakukan. Ketika kita berani melihat suatu situasi, kita tangisi itu di hadapan kita, berada di jauh, kehilangan kepekaan. Ini luar biasa, jarang yang seperti ini, saudara ya. Ya Nehemia, ya kita melihat bagaimana ya dia sangat bisa bilang dia aku sibuk ya, aku sangat sangat sibuk. Dia nggak bisa melihat, dia hanya melihat angka, tetapi dia nggak lihat angka, tapi dia lihat manusia. Dia nggak lihat penampilan, tapi melihat luka setiap orang. Kita melihat kehadiran di gereja, tapi tidak melihat jiwa yang sedang kehilangan pengharapan. Mungkin kita melihat ini anaknya bermasalah, tapi kita nggak melihat kebutuhan emosionalnya. Kita melihat pasangan kita berubah, tetapi tidak melihat luka di balik perubahan itu. Kita melihat generasi muda jadi menjauh dari gereja. Mungkin kita belum sungguh-sungguh, saudara. Kita bertanya, mengapa? Melihat bukan berarti menghakimi. Penting sekali. Nehemia melihat kancuran, tapi nggak cari kambing hitam. Dia tidak mengatakan ini semua salah anak-anak itu, generasi sebelumnya. Dia mengatakan orang-orang Yerusalem, dia juga nggak bilang, ini memang malas pemalas ini semua. Dia nggak ngatain kenapa mereka tidak membangun sendiri. Tapi ini jelas tercatat di Alkitab Nehemia 1 ayat 6 sampai 7, bahkan dia memasukkan dirinya dalam pengakuan dosa. Kami telah berbuat dosa busuk terhadap engkau. Perhatikan kata kami, padahal Nehemia nggak di Yerusalem. Waktu itu hancur. Dia tidak mau jadi hakim. Dia berdiri sebagai bagian dari umat Tuhan. Ini perbedaan antara diagnosis dan penghakiman. Penghakiman berkata siapa yang salah, siapa yang salah. Tapi apa yang sebenarnya terjadi? Penghakiman mencari orang untuk disalahkan. Diagnosis mencari mekanisme yang perlu dipulihkan. Orang yang dewasa tidak hanya bertanya siapa yang salah. Dia berani bertanya apa yang sedang rusak. Nehemia melihat masalah tapi tidak berhenti pada masalah. Dia membuat Nehemia berbeda. Dia melihat Nehemia ini melihat masalah dan berpikir untuk solusi. Pertama yang dia lihat ada tembok yang runtuh, masa depan yang masih bangun, Yerusalem yang memang sudah rusak, tapi panggilan Tuhan atas umatnya belum selesai. Ini prinsip sangat penting. Realitas boleh rusak, tapi janji Tuhan tidak pernah batal. Nehemia tidak kehancuran, tidak menyembah kehancuran. Dia tidak berkata kalau semuanya sudah hancur, tidak yang bisa dilakukan. Tapi dia bilang, mari kita bangun kembali. Itulah iman yang sehat. Iman
bukan menyangkal keadaan atau masalah. Iman melihat masalah tanpa kehilangan visi tentang Tuhan. Sebelum membangun tembok, Nehemia membangun visi. Ada sesuatu yang sangat menarik, saudara. Dalam Nehemia panggil, dia komunikasikan dulu keadaan, realitas, dan visi. Kamu lihat, lihat ini. Ini kemalangan yang kita alami. Ayo, kita bangun kembali, itu katanya. Dalam Nehemia 2 ayat 8, kami siap untuk membangun. Kenapa? Karena Nehemia membantu mereka melihat apa yang sebelumnya mereka anggap biasa. Kadang sesuatu yang terlalu lama rusak sehingga manusia mulai menganggap kerusakan itu normal. Itu bahaya. Ya, bayangkan rumah atapnya bocor, wah bocor, 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 besok diperbaiki, taruh ember bertahun-tahun, rumahnya dinormalisasi terus kerusakannya, maka jadi rusak berat, saudara. Nggak bisa lagi dipakai. Itulah namanya normalisasi kerusakan. Jadi kehidupan rohani juga bisa terjadi. Kita berkata, memang keluarga saya seperti ini, gereja saya, pelayanan saya, anak saya, ya, saya memang juga orangnya gini. Padahal mungkin Tuhan sedang berkata, itu bukan identitasmu, itu pola yang perlu dipulihkan. Yesus mengajar kita untuk melihat. Lalu hatinya tergerak. Ini berbeda dengan secara biasa. Ada orang yang melihat kemiskinan dan berkata, kasihan. Ada orang yang melihat ketidakadilan dan berkata, memang dunia kayak gitu. Ada yang melihat generasi yang hilang dan berkata, generasi sudah begitu. Jadi di sini, saudara, saya mau katakan, saudara. Uh, Memang kalau saya begini, nggak seperti itu. Melihat orang banyak, Yesus tergerak. Ada yang dianya miskin, nggak adil diperlakukan, generasi hilang, tapi dia punya belas kasihan sehingga dari melihat tergerak dan bertindak. Dare to see berarti berani melihat diri sendiri. Ini yang paling sulit. Kita sangat mudah melihat kesalahan pasangan, kelemahan anak, kekurangan gereja, kesalahan pemimpin, masalah masyarakat. Tetapi transformasi dimulai saat kita berani berkata, Tuhan, tunjukkan juga apa yang harus Engkau ubah dalam diriku. Jadi Daud berdoa, selidikilah aku ya Allah dan kenallah hatiku. Ini adalah doa yang berani melihat ke dalam. Bukan Tuhan, selidiki dia, tapi selidiki aku. Transformasi dimulai saat cerminnya lebih sering kita gunakan daripada jari telunjuk ini kita gunakan. Kita berhenti nunjuk keluar dan membiarkan Roh Kudus memeriksa ke dalam. Dare to see artinya membedakan gejala dan akarnya. Ini penting buat pemimpin, keluarga, gereja, bahkan masyarakat. Anak tidak disiplin, ya, anak tidak mengikuti aturan, tetapi akar masalahnya mungkin tidak ada ritme yang konsisten, komunikasi orang tua tidak sejalan, aturan terlalu banyak, tetapi tidak konsisten. Anak tidak memahami alasan di balik aturan. Kalau kita hanya memahami, menangani gejala, kamu memang malas, kamu pemalas. Kita mungkin memperburuk masalah, tapi kalau kita cari akarnya, apa yang membuat ini semua terjadi, kita akan temukan jalan untuk transformasi. Nah, gereja pun harus begitu, jemaat bertumbuh, jangan langsung berkata, sistem pemuritan kita sehat nggak? Pemimpin kita ngasih ruang nggak sama generasi baru? Gereja menciptakan lingkungan untuk pertumbuhan. Ada beda termometer termostat. Nah, ada sini nih perubahan dengan transformasi. Jadi ini kuat, termometer itu membaca keadaan. Panas dibaca sama termometer. Tapi kalau termostat itu mengubah kondisi. Terlalu panas, saya harus mengubah pengaturannya. Dalam kehidupan, termometer itu berkata generasi sekarang berbeda. Tapi dalam kehidupan, apa yang harus kita ubah agar generasi dapat mengenal Kristus? Mungkin anak-anak berkata, aku nggak mau ke gereja. Itu termometer. Tapi termostat harus berkata, gimana kita membangun jembatan agar Injil dapat didengar dan dialami.
Pelayanan ini selalu gagal, kata termometer. Tapi termostat selalu bilang, oh, pola apa yang menghasilkan kegagalan ini? Jadi jangan hanya menjadi orang yang pandai membaca suhu. Jadilah orang yang berani mengubah suhu. Hati-hati. Melihat bukan berarti mengikuti semua perubahan. Ya, Alkitab nggak ngajar gitu. Karena zaman bisa berubah, maka semua harus berubah. Tidak. Ada inti firmly. Ya, karena zaman berubah, maka semua harus berubah. Ada inti iman yang tidak boleh berubah. Yesus Kristus tetap sama. Ya, Yesus Kristus tetap sama baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Itu firman Tuhan. Tetap menjadi dasar, kekudusan tetap penting, kebenaran tetap penting, Injil tetap penting. Hold the mission. Jadi kita hidup dalam dunia yang berubahnya cepat. Apalagi dengan adanya AI, media, generasi, perubahan-perubahan itu cepat. Perubahan sosial, digital, keluarga, ekonomi. Jadi ada perubahan cara kita belajar. Jadi perubahan cara kita komunikasi. Pertanyaannya, apakah kita suka perubahan? Bukan itu pertanyaannya. Apa kita cukup peka untuk melihat apa yang sedang terjadi di sekitar kita? Karena kalau gereja tidak melihat perubahan, gereja bisa setia pada bentuk, tapi kehilangan kesempatan untuk menjalankan misi. Kita takut pada teknologi, oh jangan menyembah teknologi, jangan kejar tren, jangan tolak, kita harus tolak. Tuhan kami bagaimana membawa Kristus, ada apa yang harus kita berani lihat dalam diri kita, apa yang terus berulang dalam keluarga kita, masalah apa yang selama ini kita anggap normal. Dalam pelayanan, apa yang dulu efektif sekarang nggak lagi berbuah. Dalam gereja, apa yang perlu diperbaiki selama ini terlalu sensitif untuk dibicarakan dalam kepemimpinan. Apakah saya sungguh mengikuti Tuhan atau hanya mengulang kebiasaan rohani? Ini yang penting. Tuhan, apa yang sedang Tuhan tunjukkan kepada saya selama ini yang tidak mau saya lihat. Jadi dari sini Nehemia melihat pesan, saudara ya. Wow, hancur. Matanya melihat, tapi mata imannya melihat Tuhan masih dapat. Salem sudah hancur. Bagaimana ini? Mungkin gitu dia raung-raung ya. Tapi dia tidak hanya cukup di situ. Jangan takut pada teknologi, ya. Kita harus berani melihat apa yang pola di keluarga kita yang perlu diubah karena dianggap normal. Dalam pelayanan apa yang nggak efektif. Dalam gereja apa yang sangat ini sensitif untuk dibicarakan dalam kepemimpinan. Bagaimana orang dapat mempertahankan sistem. Dalam kehidupan rohani, saudara, kita membangun orang atau hanya mempertahankan sistem. Apakah kita sungguh mengikuti Tuhan atau hanya mengulang kebiasaan rohani? Tuhan, apa yang sedang Engkau tunjukkan kepada saya yang selama ini tidak mau saya lihat? Saudara, Nehemia melihat tembok yang runtuh, tapi dia tidak hanya melihat apa yang hancur, dia melihat apa yang masih bisa dibangun. Itulah mata iman. Kalau mata normal ini hanya bilang, wow, semuanya hancur. Kalau mata iman dia akan berkata, Tuhan masih dapat membangun kembali. Wow, sudah terlalu lama rusak, tapi iman berkata, masih memiliki masa depan. Gak mungkin, tapi iman berkata, mari kita bangun kembali. Jadi jangan takut melihat apa yang rusak. Mungkin Tuhan sedang menunjukkan apa yang ingin dipulihkan melalui hubungan. Jangan takut melihat yang rusak, ya. Ini bisa jadi sebelum Tuhan memakai tangan kita untuk membangun sesuatu yang baru, seringkali Tuhan lebih dulu membuka mata kita untuk melihat sesuatu yang selama ini kita abaikan. Dare to see, berani melihat, mengakui, mendiagnosis, bertobat, membedakan. Karena apa yang kita tolak untuk lihat tidak akan pernah kita berani ubah. Tapi apa yang berani kita bawa ke hadapan Tuhan,
Tuhan akan mengubah menjadi awal sebuah transformasi. Yang kedua, dare to adapt, berani menyesuaikan. 1 Korintus 9 ayat 19 sampai 23, bagi orang yang lemah, aku menjadi orang yang lemah, supaya aku dapat menyelamatkan mereka yang lemah. Bagi semua orang aku telah menjadi segala-galanya, supaya sedapat mungkin aku memenangkan beberapa orang. Ya, 1 Korintus 9 ayat 22. Paulus mengajarkan kesetiaan tidak selalu berarti mempertahankan bentuk. Ada orang yang kira bahwa setia kepada Tuhan berarti tidak boleh berubah. Aku memang begini, orang tuaku mengajar gini, gereja kami memang selalu melakukan yang begini, pelayan kami memang sudah begini dari dulu. Teladani Paulus, dia melakukan sesuatu yang radikal. Dia tidak mengubah Injil, tapi dia bersedia mengubah dirinya demi orang yang hendak dijangkaunya. Bagi orang Yahudi, aku menjadi seperti orang Yahudi. Bagi orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi orang yang hidup di bawah hukum Taurat. Ya, bagi orang yang bersunat, aku seperti orang yang bersunat. Ini bukan berarti dia kehilangan identitas. Sebaliknya, identitasnya cukup kuat di dalam Kristus dan dia nggak perlu mempertahankan setiap bentuk eksternal untuk merasa nyaman. Orang yang identitasnya rapuh, dia justru akan berkata, kalau cara ini berubah berarti saya kehilangan diri saya. Tapi orang yang identitasnya kuat dalam Kristus, pasti dia berkata, saya boleh mengubah cara tanpa kehilangan siapa saya di dalam Kristus. Paulus membedakan antara Injil dan budaya. Ini salah satu bagian tempat penting, saudara. Paulus hidup dalam dunia Yahudi, dia juga melayani dunia Yunani Romawi, dia masuk ke sinagoge, dan dia berbicara kepada orang Yahudi menggunakan kitab suci. Tapi ketika dia berada di Athena, saudara, perhatikan. Ketika dia berada di Athena, apa yang dilakukan olehnya? Wow, luar biasa nih. Ya, dia berbicara kepada orang Yahudi menggunakan kitab suci. Saat dia berada di Athena, dia bicara pada orang-orang yang berpikir secara filosofi. Dan dia menggunakan konteks mereka sebagai jembatan komunikasi. Kisahnya di Kisah Rasul 17. Perhatikan, metodenya berbeda, tapi Kristus yang diberitakannya tetap sama. Kristus tetap sama, nggak ada yang diubah dari Injil, tapi cara menyampaikannya yang diubah. Itulah yang kita tiru dalam penginjilan, saudara. Kontekstual, ya. Ini perlu. Dia sedang memberi contoh, teladan. Semua kuncinya ada di Alkitab, saudara. Strategi-strategi itu, ya. Tapi Kristus yang diberitakannya tetap sama. Maka kita mendapatkan prinsip, the gospel does not change. The missional form adapts. Dan bahasa sederhananya, Injil itu tetap. Tapi bahasa yang dapat berubah, metode yang dapat berubah, media yang dapat berubah, strategi yang dapat berubah, tapi Kristus tidak berubah. Ini tidak boleh diubah. Jadi dari sini kita belajar apa yang Paulus sebenarnya ubah. Ini menarik, saudara. Kita tidak hanya mengubah cara berkhotbah, dia mengubah lokasinya, pendekatannya, bahasa komunikasinya, jaringan relasinya, struktur timnya, pusat pelayanannya, pola perjalanannya. Caranya follow up, caranya membangun pemimpin. Ya, ini saya ada yang ini. Dan dari sini kita melihat bahwa gambaran Paulus bukan sekedar dia pengkhotbah keliling, tapi dia pengembang jaringan hidup. Dia menanam komunitas lokal yang bertumbuh, dapat bertumbuh, dipimpin, berkomunikasi, mengutus kembali. Ini penting untuk gereja saat ini. Karena transformasi bukan bagaimana saya melakukan pelayanan sama dengan lebih keras, tetapi bagaimana saya membangun cara pelayanan yang lebih setia kepada misi Tuhan dalam konteks yang Tuhan tempatkan saat ini. Paulus tidak self-develop, dia diutus. Ini pagar teologis yang sangat penting, saudara. Paulus diutus.
Jangan menggunakan adaptasi alasan untuk melakukan apapun yang kita mau. Paulus tidak berkata saya kreatif. Jadi saya pergi mau kemana aja, cincau-cincau. Nah, kalau kita baca kisah Rasul 13 ayat 2 sampai 4, Paulus memperlihatkan bahwa gereja berdoa, discernment, bukan sekedar kreativitas, bukan apa yang sedang tren, tapi pertanyaannya apa yang sedang Tuhan kerjakan. Bagaimana saya dapat ambil bagian di dalamnya? Ini perbedaannya besar. Christian innovation, worldly novelty. Tidak semua yang baru berasal dari Tuhan dan tidak semua yang lama harus ditolak. Dare to adapt bukan berarti kita ikut zaman. Ini perlu ditekankan bahwasanya ada dua ekstrim. Ekstrim pertama, anti penuaan, anti perubahan. Pokoknya jangan berubah. Ekstrim kedua, dikatakan obsesi terhadap perubahan. Kalau baru berarti lebih baik. Keduanya nggak sehat. Alkitab mengajarkan discernment. Roma 12 ayat 2, berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik dan benar. Jadi saudara, perhatikan berubah itu diperbaharui, membedakan kehendak Allah. Jadi perubahan Kristen bukan sekedar change, tapi discern change. Perubahan yang diuji oleh kehendak Allah. Tidak semua yang lama setia, tidak semua yang baru berani. Ini saudara, saya ulang, tidak semua yang lama setia, tidak semua yang baru berani. Jadi kita mempertahankan sesuatu itu bukan karena itu benar, tapi mempertahankannya karena familiar. Familiar belum tentu faithful, belum tentu benar karena new belum tentu God. Maka kita butuh discernment. Ya, kita butuh discernment. Ini agak-agak hang. Sebentar ya. Ya. Jadi kadang kita mempertahankan sesuatu bukan karena benar, tapi hanya karena familiar. Nah ini jangan, tapi familiar itu belum tentu juga setia, faithful. Yang harus terus jadi pertanyaan penting. Core yang tidak boleh dikompromikan, itu karena Kristusnya tetap. Ibrani 13 ayat 8, Injil tetap. Galatia 1 ayat 8, Injil tetap. Firman Tuhan tetap, Yesaya 40 ayat 8. Kekudusan tetap, 1 Petrus 1 ayat 15 sampai 16. Kasih tetap, 1 Korintus 13. Amanat agung tetap, Matius 28 ayat 19 sampai 20. Martabat manusia tetap. Manusia diciptakan menurut gambar Allah, imago Dei. Jadi jangan diubah, yang strategis boleh dikembangkan. Yang sakral jangan diubah. Apa yang boleh berubah? Yang dapat berubah adalah form, cara kita mengajar, duduk, papan tulis, sekarang multimedia, hybrid, digital learning. Bagaimana cara kita menjangkau? Dulu undangan fisik, ya. Ini saya minum dulu. Cara komunikasi, cara pemuritan. Jadi Paulus menggunakan surat sebagai bagian dari jaringan komunikasi. Gunakanlah email, video, ya. Nah, bayangkan kapal, tujuan kapal kalau perubahan ini pasti beda ya. Kalau bisa berubah, tapi apa yang dilakukan? Tetapi yang dia ubah arah layar, nggak mau mengubah arah layar karena dari dulu begini. Nah itu yang salah. Ini bukan tentang setia, sekedar setia, tapi ya kepada tujuan, bukan membahayakan perjalanan. Begitu juga gereja, dunia berubah, generasi berubah, teknologi, bahasa berubah. Jadi kebutuhan kita, Kristus harus tetap jadi tujuan. Jangan ubah Kristus untuk mengikuti zaman, ubah cara kita membawa Kristus kepada zaman. Paulus tidak membangun ketergantungan.
Paulus membangun pelayanan, Paulus harus selalu ada, dia membangun tim, komunitas, pemimpin lokal, jaringan komunikasi, multiplikasi. Ini sangat relevan dengan gereja saat ini. Ada pelayanan besar, tapi sangat bergantung pada satu orang. Kalau pemimpinnya pergi, pelayanan pasti bisa berhenti. Ini bukan multiplikasi, ini dependensi. Paulus mengajarkan pemimpin yang sehat bukan hanya membangun pelayanan yang berjalan ketika ia hadir, tetapi membangun orang yang mampu melanjutkan misi ketika ia tidak hadir. Jangan bangun pelayanan yang butuh Anda selamanya. Bangun generasi yang dapat melanjutkan panggilan Tuhan. Paulus membangun jaringan, bukan monumen. Dia punya Barnabas, Silas, Timotius, Titus, Priscilla, Aquila. Jadi pertanyaannya sekarang, kerajaan Allah adalah tubuh. 1 Korintus 12 ayat 12 sampai 27. Leadership is not about becoming indispensable. It is about making the mission sustainable. Pemimpin yang matang nggak nanya, bagaimana ya semua orang butuh saya? Tapi bagaimana saya membuat semakin banyak orang mampu memenuhi panggilannya? Nah, itu seharusnya. Bukan kita yang mau sok jadi pahlawan kepanasan. Oke, ini kadang ada salah-salah saudara, saya mohon maaf ya. Ini kadang banyak sekali apa ya. Saya refresh dulu. Oke. Ya. Jadi kita bawa introspeksi apakah kita selama ini kalau kita bawa ya, jangan sampai adaptasi itu menghilangkan martabat manusia ya. Dan dalam keluarga apakah saya masih mendidik anak pola yang sesuai dengan zaman saya tetapi tidak lagi efektif bagi generasi mereka. Ini bukan berarti prinsip berubah, tapi caranya menyampaikan prinsip yang perlu diubah. Mungkin dalam pelayanan, apakah saya mempertahankan metode karena Tuhan mengendaki atau saya nyaman dengannya? Kita sedang mempertahankan bentuk atau kehilangan misi. Jadi, what must change? What must never change? Apa yang tidak boleh berubah? Kalau kita bicara discernment. Yang nggak boleh berubah, Kristus, Injil, kebenaran, Kristus, Injil, kebenaran, uh, tuh, Shalom semuanya. Apa yang boleh berubah? Metode, media, bahasa, struktur, ritme. Karena tahu, ya kita berani karena tahu. Sesuatu harus berubah sebelum belum tentu kita berani mengubahnya. Ya. Jadi kata Paulus bagi semua orang aku telah menjadi segalanya. Dia tidak berkata aku menjadi apa saja, tapi sedapat mungkin aku memenangkan banyak orang. Ada tujuan di balik adaptasi. Adaptasi Kristen bukan change shake, bukan berubah supaya terlihat modern, viral, disukai. Jadi kita harus tahu berubah agar misi Tuhan itu berjalan lebih jauh tanpa mengorbankan kebenaran. Bayangkan Paulus ada di dalam dua dunia, Yahudi dan bangsa-bangsa. Dia berbicara kepada keduanya, tapi dia tidak kehilangan Kristus. Inilah kedewasaan. Saya mungkin cukup teguh untuk kehilangan kebenaran, tapi cukup rendah hati untuk mengubah. Supaya Tuhan mengubah cara saya menyampaikannya. Dan inilah yang Tuhan sediakan kepada gereja ini. Jangan takut berubah. Karenanya berjalan dan jangan ubah Injil supaya dunia menerima kita. Tapi ubah cara kita menjangkau dunia supaya mereka yang penting jangan takut berubah karena kita tidak mampu menjangkau mereka yang Tuhan kirim. Kalau kita tidak mampu maka kita harus berani. Tidak semua yang lama setia, tidak semua yang baru berani.
Tapi kita harus berangkit dari Kristus, kita dapat berani mendapat, dare to adapt, dare to adapt. Saya langsung ke poin yang ketiga, saudara. Saudara sudah lihat bagaimana, ya saya mohon maaf yang untuk ini nggak bisa baca-baca bacaannya saudara ya, karena ada banyak hal ya. Jadi kalau kita bicara dare to change, nah ini saya mencoba bahasa yang sederhana, tapi ini bahasa kepemimpinan, jadi agak sulit untuk ngasih bahasa yang sederhana, saya minta maaf ya. Jadi saudara yang terkasih, tadi pesan yang pertama, dare to see. Yang kedua, dare to adapt. Dan yang ketiga saat ini saya akan lebih cepat saudara ada karena waktu ya. Ini kalau lagi begini kadang hang-hang saudara laptopnya. Doakan supaya perangkat elektronik ini bagus, nggak ada yang hang-hang ya. Semuanya lancar. Ya, teman-teman yang baru bergabung, selamat bergabung. Saya mohon maaf, udah mau selesai ibadahnya. Kita bicara dare to change, kita bicara kepemimpinan transformational. Dan sekarang pesan yang ketiga tadi dare to shift, dare to adapt. Sekarang kita bicara tentang ini. Yang ketiga ini kita bicara tentang dare to build, berani membangun. Kalau kita membaca dari Kisah Rasul 16 ayat 14 sampai 15, Filipi, Tuhan membuka hati Lydia, tapi transformasi tidak berhenti pada hati yang terbuka. Lydia kemudian membuka rumahnya, apa yang Tuhan kerjakan dalam dirinya. Ini menjadi infrastruktur bagi pekerjaan Tuhan. Dia punya rumah, dia punya sumber daya, dia punya jaringan, dia punya posisi. Nah, Anda juga pasti Anda punya sesuatu yang untuk dipersembahkan bagi Tuhan, bagi kerajaan Allah. Lydia memperlihatkan bahwa transformasi itu bukan saya berubah, tapi apa yang Tuhan ubah dalam saya sekarang jadi berkat bagi orang lain. Saudara, Lydia teladan kita. Tuhan membuka hatinya, baru dia membuka rumahnya, membuka relasinya, resortnya, semuanya, hospitality-nya, marketplace mission-nya, semuanya. Jadi transformasi is not working harder inside all system. Transformation changes the condition, but produce the all the condition that produce the all pattern. Jangan hanya minta orang kerja lebih keras, tapi bangunlah sistem yang membuat mereka bertumbuh. Jangan hanya berkata jemaat harus aktif, tapi ngomong juga nanya apakah gereja menyediakan ruang untuk mereka terlibat. Ya, jangan hanya berkata generasi muda harus datang ke gereja. Apakah kita membangun jembatan agar mereka dapat mengalami Kristus? Jangan hanya berkata perempuan harus diberdayakan, tapi tanya, apa kita benar-benar memberi ruang, kepercayaan, otoritas, sumber daya, dan kesempatan bagi mereka memimpin? Seperti benih dan tanah. Kita sering berdoa Tuhan, buatlah benih ini bertumbuh, tapi Tuhan juga mengajarkan. Kalau nggak ada nutrisi, benih sulit menghasilkan buah. Demikian juga saudara, transformasi. Kadang masalah bukan pada benihnya, tapi lingkungannya yang membuat benih sulit tumbuh. Tuhan tidak hanya ingin mengubah manusia, Tuhan ingin ritme, governance, relasi, dan sistem yang memungkinkan kehidupan baru bertumbuh. Jadi mungkin hari ini Tuhan sedang berkata, jangan hanya berdoa agar orang berubah, bangunlah lingkungan yang memungkinkan perubahan itu terjadi. Kalau Tuhan memberikan rumah, jadikan rumah itu tempat pertumbuhan. Kalau Tuhan berikan bisnis, jadikan itu untuk ruang kesaksian. Tuhan beri pendidikan, biar itu jadi ruang transformasi. Kalau Tuhan beri posisi, jadikan itu jalan untuk mengangkat orang lain. Kalau Tuhan beri teknologi, maka gunakan untuk memperluas akses, bukan menggantikan martabat manusia. Karena bahkan dalam penggunaan AI dan teknologi, prinsipnya tetap teknologi
must serve the mission, not replace human responsibility. Tuhan tidak mengubah kita hanya supaya kita lebih baik. Tuhan mengubah kita supaya kita melalui kita orang lain dapat mengalami transformasi. Jadi inti makna dare to change bukan berarti berubahlah supaya ikut zaman. Or dare to change berarti berubahlah, berani berubah saat Tuhan menunjukkan bahwa cara lama tidak lagi membawa kita kepada panggilannya. Dari Nehemia kita belajar dare to see, berani melihat kenyataan. Dari Paulus kita belajar dare to adapt, berani menyesuaikan cara tanpa kehilangan kebenaran. Dan dari Lydia kita belajar dare to build, berani untuk mengubah apa yang Tuhan percayakan menjadi ruang bagi transformasi orang lain. Dan semuanya kembali kepada Kristus. Karena Kristus adalah pusat transformasi. Kita tidak berubah untuk menjadi relevan, kita berubah supaya semakin setia pada misi Tuhan. Kita tidak mengubah nilai, mengembangkan metode, tidak meninggalkan Injil, kita menemukan cara baru membawa Injil mulu nih. Aduh, ini kenapa ya? Sebentar ya, saudara. Ya, can you pray for someone I know? Of course, DM ya. Ini lagi khotbah, jadi nanti kalau udah di DM kita doain sakitnya apa, mau didoain apa ya. Dan yang lainnya ini udah kita mau selesai, saudara tenang aja. Jadi ada masalah sedikit ya. Jadi inti maknanya yang mau saya bagikan saat ini, saudara. Masih mencatatkah orang-orang yang di Zoom masih mencatat? Nah, saya berdoa masih mencatat ya, saudara. Ini kadang kalau saya lagi apa dia ada hang-hangnya gitu, saudara. Jadi saya mau memastikan semuanya dulu. Jadi inti makna yang kita pelajari hari ini, ya tadi kita sudah masuk ya. Oke. Dare to see, ya. Dare to change, bukan berubah supaya ikut zaman. Dare to change, berani berubah saat Tuhan menunjukkan ada yang perlu diubah. Cara lama udah nggak efektif. Kita dibawa kepada panggilannya. Nehemia dare to see, lihat kenyataan. Paulus dare to adapt, sesuaikan cara tanpa kehilangan kebenaran. Lydia dare to bear, berani mengubah apa yang Tuhan percayakan menjadi ruang transformasi bagi orang lain. Semuanya kembali kepada Kristus. Karena Kristus pusat transformasi. Kita berubah supaya semakin setia kepada Tuhan, misi Tuhan. Kita tidak mengubah nilai, kita meninggalkan Injil, kita menemukan cara yang baru untuk membawa Injil kepada generasi yang baru. Kristuslah yang mengubah kita. Saudara, mungkin ada sesuatu yang selama ini Tuhan minta kita ubah, tapi kita berkata, saya sudah terlalu lama begini. Tuhan berkata, justru karena itu kok berubah, sekarang waktunya berubah. Mungkin kita berkata, saya takut. Tuhan berkata, transformation required courage. Mungkin Anda berkata, bagaimana kalau orang tidak menerima? Tuhan berkata, beranilah taat. Taat sebelum semua orang ngerti, taat aja. Mungkin Anda berkata, saya tidak tahu harus dari mana. Kita mulai dari satu kebenaran, berani melihat, berani menyesuaikan, berani membangun. Apa yang tidak berani kita ubah hari ini mungkin menjadi batas bagi orang apa yang Tuhan kerjakan melalui kita besok. Hari ini Tuhan tidak hanya ingin bertanya apakah engkau mau berubah, apakah engkau cukup berani untuk berubah ketika aku memanggilmu. Dare to change, berubah, bertumbuh, berani melangkah, membangun, karena Tuhan mengubah kita, karena Tuhan sedang mempersiapkan kita jadi alat transformasi bagi generasi. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Kau mengajari kami untuk berani melihat kenyataan, kami berani melihat, kami berani beradaptasi tanpa kehilangan identitas kami, dan juga kami berani membangun. Bahkan kami mau tetap setia. Tolong kami tetap setia pada panggilan kami. Hamba sudah kudus bicara terus menuntun umat. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.
Amin. Oke, terima kasih teman-teman. Bye. Anda bisa dengarkan rekaman ini di YouTube ya, saudara ya. Tuhan memberkati. Saya tutup dulu yang di Zoom dan juga yang di YouTube.